Selama ini kami di Kick Andy banyak menerima pertanyaan. Kemana para tamu, narasumber Kick Andy berada dan berkarya, apa yang mereka lakukan sesudah tampil di acara Kick Andy. Apakah program-program mereka selesai, berlanjut, dan apa dampak selanjutnya? Pertanyaan itu banyak sekali. Karena itu hari ini khusus saya mengundang para narasumber yang kira-kira 7 tahun, 5 tahun lalu pernah tampil di acara ini. Apa yang mereka kerjakan sekarang? Bagaimana dengan program yang dulu mereka ceritakan? Nah, siapa di antaranya? Dari Banyuwangi dulu, Mas Ikhwan. Wow, bawa apa ini? Kalpataru. Oh, Kalpataru ya, ada tulisannya. Oke. Ini satu-satunya di Banyuwangi. Satu-satunya? Masih satu-satunya. Belum ada siapapun yang menerima Kalpataru? Masih belum, di Banyuwangi Oke. masih belum. Ini penghargaan buat Anda dan Kelompok teman-teman. sama komunitas nelayan. Oke, nanti ceritakan soal Kalpataru ini ya. Oke? Siap. Ditaruh di sini, nanti saya bawa pulang. Nanti. Mas Ikhwan, jadi kita dulu pernah ketemu berapa tahun yang lalu ya? 7 tahun. 7 tahun? 7 tahun, Wow. 2015 Pak. Iya. Jadi di mana itu persisnya lokasinya? Di Pantai Bangsering, di Desa Bangsering. Nah, kalau boleh tahu ya, progres yang sekarang bisa kita lihat setelah aku dulu datang 7 tahun kemudian, apa yang baru? Yang baru sih mungkin jumlah anggota kita semakin banyak. Terus kemudian wilayah cakupan konservasi kita juga semakin banyak. Dan bonus-bonus penghargaan juga semakin banyak. Wih, jadi sesudah tampil di sini atau di acara Kick Andy, Betul. masih dapat beberapa penghargaan lagi ya? Salah satunya Kalpataru ini. Kalpataru. Ini Kalpataru penghargaan karena apa? Karena kita berhasil menyelamatkan lingkungan. Jadi tolak ukur waktu itu kita konsisten menyelamatkan lingkungan minimal 5 tahun, Bang. Oke, konsistensinya konsisten. Dan ada yang menarik kemarin waktu itu. Jadi ini kita terima 2017. Jadi sebelum kita menerima ini, ada Dewan Kalpataru yang datang untuk menilai kita. Apakah layak mendapatkan Kalpataru atau tidak. Mereka sudah menyiapkan waktu kurang lebih 1 minggu. Hari pertama ngapain, hari kedua apa yang perlu dinilai. Kemudian pas hari kedua, ada teman-teman nelayan dan dinas dari Wakatobi studi banding ke kita. Studi banding ke sana. Oke, jadi si juri ini juga kaget. Sekelas Wakatobi studi banding ke Bangsering, padahal lebih terkenal, lebih lama, lebih besar ya kan. Tuh, sehingga hari ketiga si Dewan Juri langsung pulang gitu. Nggak melanjutkan sampai ke 1 minggu. Cukup. Kalau daerah destinasi yang sudah sangat terkenal, Betul. datang untuk studi banding, Betul. ya selesailah sudah ya. Ya. Kenapa teman-teman dari Wakatobi yang sudah sangat terkenal dan udah menjadi destinasi wisata bagi bukan cuma dalam negeri, luar negeri ya, itu datang ke tempat Anda Bangsering. Apa yang mereka ingin pelajari dari situ? Itu kebingungan saya juga ketika diminta sharing ke sana waktu itu. Jadi sekelas Bangsering yang baru itu kok disuruh sharing ke sana. Yang awalnya kita di hari pertama untuk sharing dan ngisi materi, akhirnya saya izin ke panitia, saya jangan hari pertama, hari kedua atau hari ketiga. Lah hari pertama kita coba observasi nih, kenapa saya harus datang ke Wakatobi? Lah ternyata setelah kita coba observasi, Wakatobi memang keren, tapi pelaku utamanya itu bukan warga sekitar. Oke, sehingga di sini baru kita dapat, oh ternyata ke sini saya diajak untuk bagaimana masyarakat sekitar untuk terlibat aktif dalam pengelolaan lingkungan yang ada di Wakatobi maupun di pengembangan pariwisatanya. Dengan melibatkan dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat lokal. Kalau kami datang ke sana, apa sih yang bisa kita lihat atau kita nikmati? Yang bisa dilihat dan nikmati karena kita wisata alam dan konservasi, jadi keindahan alam yang dilakukan akibat konservasi nelayan. Jadi pelakunya adalah teman-teman nelayan yang kita mulai dari minus ini, bukan dari nol. Jadi sejak 2008 kita ngerubah mindset kita bersama-sama. Jadi tagline kita pada saat itu menebus dosa masa lalu. Karena kita kan pelakunya sendiri, jadi menebus dosa masa lalu, kemudian kita memperbaiki sendiri,
Akhirnya 2014 kita kembangkan apa yang sudah kita hasilkan dari konservasi itu untuk wisata edukasi dan wisata konservasi. Baik, nanti bagi Bapak Ibu sekalian dan penonton di rumah ini yang belum tahu cerita awal mula bagaimana Mas Ikhwan ini memulai, itu menarik karena yang dihadapi ayah Anda sendiri ya. Oh, masih ingat? Masih ingat, karena ayah dulu 2 tahun. adalah 2 tahun dilarang. ayah adalah orang yang khawatir ya dengan apa yang dilakukan Mas Ikhwan ini, itu mengancam periuk nasi keluarga. Betul. Karena beliau ini pengepul ini ya. Pengepul terbesar waktu itu. Terbesar pengepul ikan. Nah, dia melarang menangkap ikan dengan cara melemparkan bom. Dan potasium. Potasium, pakai potas itu ya, tahu kan? Saya di Papua juga melihat kenyataan itu. Bahkan saya pernah cerita, ada orang yang terlambat lempar bom ini meledak di tangannya, hancur tangannya. Dan kalau ngebom ikan yang kecil-kecil semua terapung mati ya. Betul. Nah, nanti cerita bagaimana orang tua ini bahkan melarang ya anaknya untuk melakukan hal yang sekarang ini hasilnya bisa kita lihat. Betul. Tapi kita tunggu dulu. Sekarang kita lihat dulu tayangan berikut ini. Usaha Ikhwan Arif bersama kelompok nelayan Samudra Bakti melakukan konservasi di Pantai Bangsering sejak tahun 2008 telah menunjukkan hasil. Pantai Bangsering telah berubah wajah, lebih asri dan menjadi salah satu tujuan wisata favorit di Banyuwangi. Bangsering Underwater dengan rumah apungnya menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan. Rumah apung ini juga sebagai sarana edukasi bagi masyarakat pentingnya menjaga ekosistem laut. Berkembangnya wisata di Bangsering membuka lapangan pekerjaan dan mendorong tumbuh serta berkembangnya usaha ekonomi warga yang dapat menambah pendapatan mereka. Saya coba jualan di sini, ternyata alhamdulillah pemasukannya lumayan. Tiap harinya selain hari weekend itu kurang lebih kisaran antara 300 itu kotor. Tapi kalau hari-hari weekend itu bisa 4 kali lipat, bisa 2 juta atau 1.500.000 lah. Jadi kan pikiran saya seperti ini, daripada saya jualan ke jauh-jauh, lalu di desa kami sendiri sudah ada, kenapa harus cari yang jauh gitu ya kan. Berkat usahanya melakukan konservasi pada tahun 2017, kelompok nelayan Samudra Bakti yang diketuai Ikhwan Arif mendapat penghargaan Kalpataru. Keberhasilan Ikhwan dan kelompok nelayan Samudra Bakti dalam melakukan konservasi di Pantai Bangsering dan Selat Bali juga mengundang kelompok nelayan dan sejumlah instansi dari berbagai daerah untuk studi banding. Ikhwan juga kerap diminta untuk berbagi ilmu dalam melakukan konservasi berkelanjutan. Tercatat 40 kelompok nelayan di berbagai daerah yang mengikuti jejak Bangsering dalam mengelola lingkungan pantai. Bagi Ikhwan Arif dan kelompok nelayan Samudra Bakti, pengelolaan dan konservasi daerah pesisir yang berkelanjutan adalah sebuah keharusan agar alam tetap lestari bagi generasi mendatang. Coba ceritakan soal kebiasaan masyarakat zaman dulu ya, mendapatkan ikan atau nelayan-nelayan di sana yang menggunakan potasium ya. Itu dampaknya apa itu? Dampaknya kan ada 2 macam. Yang pertama yang menangkap ikan konsumsi itu menggunakan bom. Jadi terumbu karang itu hancur, terus kemudian ikan-ikan yang ada di sekitar terumbu karang atau di radius yang kena getaran bom, dia akan langsung mati. Terus ada yang menangkap ikan hias, karena Bangsering itu kan salah satu sentra produksi ikan hias air laut yang terbesar di Indonesia bahkan di internasional. Jadi ekspor juga dari kita. Itu cara menangkap ikannya dengan racun. Bahayanya potas ini tidak hanya membuat terumbu karang mati yang akibat disemprot itu. Terus kalau potas ini cairannya ke bawah arus,
dan ini menyentuh atau mengenai telur-telur ikan, maka ikan itu akan gagal menetas. Aduh, udah berapa generasi seperti itu? 3 generasi. Tunggu dulu, kan pasti banyak pertanyaan. Loh, kalau gitu Mas Ikhwan kenapa punya gagasan untuk melarang atau meniadakan cara mencari ikan dengan ngebom? Dari mana gagasan itu muncul? Ketika ikan hias ataupun ikan konsumsi itu di Selat Bali atau di Bangsering, di Banyuwangi itu masih banyak, apa yang mereka lakukan itu dianggap benar. Gitu. Apalagi ketika berurusan dengan perut. Tetapi ketika mulai terdesak, hasil tangkapannya berkurang, nilai ekonomi yang didapat oleh nelayan ataupun pengepul atau juragan itu juga mulai berkurang, mereka baru bertanya dan berpikir. Nah, disitulah saya hadir menawarkan bahwa ini harus berubah. Itu tahun berapa? Itu tahun 2008, Ketika umur berapa? umur 24. Dapat kesadaran tentang perlunya kita menjaga Lingkungan. alam lingkungan, laut, itu dari mana? Sejak SMA itu saya aktif di pecinta alam. Oke, dari situ Jadi muncul waktu kesadaran. daki mengambil 1 daun saja dilarang gitu. Terus kemudian saya ingat bagaimana dengan yang dilakukan oleh saudara saya, orang tua saya yang ada di tempat kita dengan cara merusak seperti itu. Waktu memulai awalnya itu apa yang pertama dilakukan? Pertama dilakukan ya sosialisasi saja bahwa tidak ada cara lain untuk mengembalikan sumber daya ikan, untuk mengembalikan nilai ekonomi itu dengan cara memperbaiki diri dengan pola tangkap yang lebih ramah lingkungan. Tapi siapa mau dengar Anda hari itu? Hari itu nggak ada yang mau dengar, jangankan orang lain, orang tua saja kan menolak. Gitu. Respon orang tua waktu itu bagaimana? Karena ini kan mengancam penghasilan orang tua. Jadi pertama ya diingatkan bahwa apa yang kamu lakukan itu berbahaya. Bagi kelangsungan hidup Bagi kita. kelangsungan hidup semua nelayan yang ada. Oh, semua. Kalau kamu tetap melakukan itu, maka tidak hanya ratusan nelayan, tapi bisa ribuan nelayan yang akan terancam dengan pekerjaannya. Bapak selalu bilang seperti itu. Seperti dengar-dengar Mas Ikhwan sama istri pernah diancam ya, Pernah. mau dibunuh itu ya. Termasuk anak yang sekolah juga diancam. Nah, ini kan mengerikan karena ini soal antara hidup dan mati waktu itu ya, cara berpikirnya ya. Tapi waktu itu Mas Ikhwan melarang atau mengedukasi masyarakat jangan ya pakai bom. Lalu alternatif apa yang ditawarkan? Kita melibatkan stakeholder sekitar. Jadi waktu itu karena saya punya background agama waktu di kampus, jadi ada satu cara juga yang saya lakukan yaitu khotbah Jumat di masjid kita itu saya yang membuatkan. Karena waktu itu saya ngerangkap ketua NU tingkat desa. Oke. Jadi saya buatkan materi khotbah yang biasanya mereka hanya mengatakan tentang bertakwa. Khusus untuk itu kita isi materi tentang ayat-ayat Al-Quran dan pesan-pesan Rasul itu yang tentang larangan untuk merusak bumi dan lingkungan. Cara yang kedua yaitu istri-istri nelayan yang kita kumpulkan saat itu. Kita ajak mereka untuk bercocok tanam, untuk beternak ayam, kambing maupun yang lainnya. Modalnya? Modalnya kita ada usaha kelompok yang sharing pada saat itu. Terus yang satu itu adalah kita membuat program marine education ke sekolah-sekolah pesisir di tempat kita itu. Jadi kita datang bersama nelayan itu tinggal nanya siapa yang anaknya nelayan, dia angkat tangan. Siapa bapaknya yang ngebom, angkat tangan. Siapa bapaknya yang puas. Kemudian kita tanya apakah perlu dirubah. Dirubah apa? Sehingga pada saat itu kita memang membuat si nelayan ini sekitarnya itu mengajak proses perubahan. Lalu yang ngancam itu gimana cerita? Istri diancam, Anda diancam, mau dibunuh ya? Benar. Siapa yang mau bunuh? Ada satu pengebom itu sekarang sudah almarhum, tapi masih ada hubungan keluarga dengan saya. Jadi saya sering diteror, di telepon. Waktu itu sempat gentar, tapi ketika berpikir bahwa apa yang kita lakukan ini adalah suatu kebaikan, dan saya percaya bahwa kebaikan ini adalah jalan Tuhan. Jadi kalau saya tetap konsisten pada jalan kebaikan, maka saya percaya bahwa saya berjalan bersama Tuhan. Jadi nggak perlu saya takutkan lagi sudah kalau seperti itu. Sekarang kita rehat sejenak, saya akan segera kembali. Apa yang kamu lakukan itu benar. Dan siapapun yang melawan dan mengganggu kamu jangan khawatir, saya akan ada di depan kamu.